Pria itu hanya melirik adik iparnya yang sok jago. Di kepalanya langsung muncul gambaran masa depan adik ipar itu yang super tragis. Dia bakal ditipu bajingan sampai kehilangan uang dan tubuhnya. Setelah perusahaannya bangkrut, dia bahkan akan diserahkan bajingan itu ke orang-orang berkuasa untuk dipermainkan. Adik ipar langsung meledak marah. Sambil menunjuk pria itu, dia menuduhnya berani mengutuk dirinya. Pria itu tampak polos. Dia bilang dirinya sama sekali tidak bicara. Istri dan adiknya saling pandang. Padahal mereka jelas-jelas mendengarnya. Tapi pria di depan mereka memang tidak menggerakkan mulut sama sekali. Mereka mulai curiga kalau yang mereka dengar adalah suara hati pria itu. Identitas asli pria itu sebenarnya adalah Raja Iblis yang gagal naik tingkat. Tanpa sengaja dia menembus dunia lain dan masuk ke tubuh menantu numpang hidup yang namanya sama. Begitu membuka mata dia langsung dihantam wajahnya dengan surat cerai dan cek 50 juta oleh istrinya. Mana pernah dia diperlakukan seperti itu. Dia langsung mau meledak. Tapi begitu melihat wajah istrinya, dia sadar dahi istrinya menghitam. Tanda bencana berdarah akan segera terjadi. Dia asal menggambar sebuah jimat di cek itu. Dengan niat baik dia memberikan jimat itu ke istrinya untuk perlindungan. Istrinya sama sekali tidak menganggapnya serius. Tapi detik berikutnya dia langsung pingsan karena kepalanya terbentur. Istri mengira pria itu mengalami gangguan mental. Dia memanggil dokter untuk memeriksanya. Saat itu muncul pria licik yang membuat pria ini masuk rumah sakit. Dia pura-pura minta maaf dan mengeluarkan satu pil mahal sebagai kompensasi. Pria itu langsung tahu itu cuma pil asam Jawa. Pria licik itu berniat memberikan pil itu ke pria ini untuk menunjukkan betapa murah hatinya dia. Tapi pria itu sudah melihat niat busuknya. Di dalam hati pria itu berpikir, begitu dia mengulurkan tangan menerima pil itu, pria licik pasti akan menjatuhkannya ke lantai, lalu menuduhnya tidak kooperatif. Istri dan adik ipar tidak percaya pria licik itu orang seperti itu. Tapi detik berikutnya suara hati pria itu terbukti. Pria licik menuduh pria itu tidak tahu diri. Istri dan adik ipar langsung melongo. Istri melihat semua keanehan pria itu. Dia memutuskan menunda perceraian dan membawanya pulang untuk diamati. Begitu keluar dari rumah sakit, sebuah pembunuhan terencana langsung mengincar istrinya. Sebuah mobil lepas kendali melaju ke arahnya. Untung pria itu sigap. Dengan satu telapak tangan dia menghentikan mobil dan menyelamatkan istrinya. Ternyata bahaya ini juga sudah dia lihat sebelumnya. Di jamuan keluarga, pria itu jadi pusat perhatian. Dia pertama kali meramalkan pacar adiknya selingkuh. Dan selingkuhannya ternyata seorang perempuan. Semua orang mengira dia cuma ngaco. Tapi sang adik ragu-ragu berkata, sepertinya dia memang pernah melihat pacarnya selingkuh. Terakhir saat ayah mertua memarahinya dan menyuruhnya keluar rumah tanpa membawa apa-apa. Pria itu kembali masuk mode bocorin masa lalu. Ayah mertua dulu pernah diseret paksa oleh seorang pengemis perempuan ke tepi sungai dan diperkosa. Dan dari kejadian itu lahir seorang anak perempuan di luar nikah. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh ruangan langsung gempar. Ibu mertua langsung ngamuk. Sambil menjambat telinga ayah mertua, dia menuntut di mana anak perempuan itu. Saat keluarga ribut tak karuan, pandangan pria itu tertarik pada sebuah giok di pinggang nenek. Di kehidupan sebelumnya dia pernah punya ikatan cinta, dan itu berhubungan dengan giok itu. Pria itu langsung membeku. Dia sama sekali tidak menyangka orang yang dia cari mati-matian selama ini ternyata adalah nenek tua penuh keriput itu.